Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Seperti yang kita ketahui, untuk target penyelesaian Tol Harbor 2 ataupun Tol Pelabuhan 2 yang nantinya dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Tol Pelabuhan 1 Ancol sampai ke arah Pluit yang selalu padat, maka yang kita lihat di sekitar Jakarta International Stadium, pembangunan Tol Harbor 2 di sini semakin masif. Dan di depan kita ini ada kren yang cukup besar untuk segera menyeberangkan layang Tol Harbor 2 tahap pertama dari arah barat ataupun dari arah Ancol ke arah Tanjung Priok. Nah, secara desain nantinya di sekitar JIS adalah seperti ini, ada dua akses on-ramp dan off-ramp, jalur keluar masuk Tol Harbor 2 langsung dari arah Terminal Peti Kemas Tanjung Priok. Kemudian juga terhubung dengan Tol Pelabuhan 1 yang ke arah Wiyoto Wiono di dua jalur yang berbeda. Panjang dari tol ini adalah 9,6 km menghubungkan kawasan Ancol Timur di sekitar JIS dan juga Tanjung Priok sampai ke arah Simpang Susun Pluit secara langsung. Jadi tidak ada junction atau juga interchange di sisi tengah jalur keluar masuk tol lagi. Nah, pada saat masuk tol ini dari arah Tanjung Priok maka akan langsung keluar di sekitar Simpang Susun Pluit, apakah akan menuju ke bandara atau ke tol dalam kota Tomang. Secara desain lagi dapat kita lihat Tol Harbor 2 itu akan berada di sisi dari jalur kereta ya untuk Jalan RE Marta Dinata dan juga di sisi Ancol untuk yang sisi utaranya. Di Simpang Susun Pluit sendiri akan ada layang-layang tol baru yang menghubungkan Tol Harbor 2 ini baik ke arah bandara atau juga ke arah tol dalam kota. Jadi akan semakin banyak tumpang tindih dari layang tol yang ada ya. Mungkin nanti perlu diperhatikan jangan salah ambil tol dengan tujuan yang akan dicapai. Baik, perjalanan pemantauan kita mulai dari arah Tol Wiyoto Wiono masuk ke Tol Pelabuhan 1 di sekitar Papanggo. Yang jelas di sini ada pintu tol baru yaitu Tol Papanggo yang menghubungkan kawasan yang ada di Jakarta International Stadium dan juga Danau Bisma ya ke tol dalam kota. Kemudian setelahnya dari pintu tol ini di sekitar JIS ada rem ataupun juga sambungan interkoneksi Tol Pelabuhan 1 yang dihubungkan dengan tol langsung Tol Harbor 2 yang sedang dibangun. Nah, tahap awal memang yang kita lihat lebih banyak pembangunannya ada di sisi selatan dari Jalan RE Marta Dinata, yaitu untuk arus lalu lintas dari arah Tol Wiyoto Wiono Tol Pelabuhan 1 di sekitar Tanjung Priok menuju ke arah Simpang Susun Pluit. Sedangkan yang sisi utara yang di Ancol ya ataupun ke arah pinggir laut itu lebih sedikit ya progresnya dan memang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2027. Nah, untuk sambungan Tol Pelabuhan 1 ataupun tol yang kita lewati saat ini dengan Tol Harbor 2 ada di samping ya, nantinya akan dibuka aksesnya kalau sudah selesai dan bisa menaiki Tol Harbor 2 yang sedang dibangun di sana. Pekerjaan yang ada di sekitar JIS ya ataupun Jakarta International Stadium adalah pengangkatan dari beton-beton girder untuk disambungkan di atas pilar-pilar yang ada. Termasuk yang ini yang cukup kritikal adalah pengangkatan dari beton-beton girder untuk disambungkan crossing di atas tol yang kita lewati. Kemungkinan ini batang girdernya cukup panjang dan nantinya membentuk jembatan layang. Nah, jalan tol Pelabuhan 1 ini memang ditutup ya pada malam hari dikarenakan proses pengangkatan dari balok-balok girder tersebut tentu membutuhkan waktu dan berbahaya bagi kendaraan-kendaraan yang lewat di bawahnya. Jalan tol ini cukup aktif baik di pagi hari, sore hari yang kita lihat, yang kita perhatikan sering terjadi kepadatan arus lalu lintas dan juga merupakan salah satu alternatif bagi para pengendara untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta jika tol dalam kota yang ada di Tomang ya atau Gatot Subroto, Sudirman, Semanggi di sana itu padat. Di bagian pinggir di Jalan RE Marta Dinata persis di samping rel kereta itu adalah Tol Harbor 2 yang sudah selesai disambungkan box girdernya
ya, kemudian sudah membentuk jembatan layang yang utuh, tinggal tadi yang crossing di dekat Jakarta International Stadium. Bila kita perhatikan tinggi dari layang yang ada setelah Jakarta International Stadium itu lebih rendah dibandingkan dengan tinggi pilar-pilar yang ada di dekat JIS, karena di sana memang harus crossing dengan layang tol Pelabuhan 1 yang ada di bawahnya. Selanjutnya bertemu dengan simpang susun Kemayoran, layangnya menanjak kembali. Jadi agak mirip dengan tol MBZ kalau kita perhatikan, walaupun tol MBZ tidak ada tol layang di bawahnya. Kita langsung keluar di Mangga 2 Gunung Sahari ya, ataupun ke arah Senen. Di sini dapat kita lihat ada launcher ataupun crane yang berfungsi untuk mengangkat dari girder-girder beton, kemudian disusun-susun membentuk jembatan layang. Nah, arus lalu lintas di sini cukup padat karena di depan sana setelah stasiun Ancol ataupun di dekat simpang susun Kemayoran terdapat penyempitan jalan, dan jalan RE Marta Dinata di sana dibuat dua arah, dikasih pembatas. Di tengah kepadatan arus lalu lintas, di depan kita melihat ada orang-orang yang meminta ke pengendara truk ya, mungkin meminta uang atau mungkin yang lainnya yang seharusnya mungkin tidak ya, tidak boleh. Baik, kita lanjutkan perjalanan karena cukup padat arus lalu lintas, jadi membutuhkan waktu untuk mencapai simpang susun Kemayoran, dan kita akan berbalik arah menuju ke JIS kembali, melihat akses on-ramp dan off-ramp yang ada di sekitar area ujung dari Terminal Peti Kemas Tanjung Priok, karena area tersebutlah yang akan diintegrasikan dengan Tol Harbor 2. Ada beberapa pertanyaan yang sempat kita lihat di komentar-komentar netizen dan juga sahabat On Road Indonesia. Yang pertama adalah, apakah Tol Harbor 2 ini dapat digunakan atau dilewati oleh truk? Jawabannya adalah iya, karena yang kita lihat di visual ataupun desain yang ada itu cukup banyak truk-truk dan trailer-trailer kontainer yang menggunakan Tol Harbor 2 untuk bisa menuju ke simpang susun Pluit secara cepat. Jadi bukan hanya kendaraan kecil atau juga kendaraan pribadi. Lalu berikutnya, apakah Tol Harbor 2 ini berbayar? Yang kita ketahui untuk tol MBZ itu tidak ada berbayar, itu juga tol layang yang dibuat untuk membantu memecah ya kepadatan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Nah, tol ini yang jelas yang kita lihat itu disambungkan dengan tol Pelabuhan 1 di sekitar JIS ataupun Ancol Timur, kemudian disambungkan lagi ke simpang susun Pluit. Di sana tidak ada pintu tol khusus yang kita perhatikan ya. Tapi apakah ada tarif khusus nanti atau ada gerbang tolnya belum diketahui. Mudah-mudahan tidak ada seperti tol MBZ. Satu hal lagi, setelah kita berbelok di sini dapat kita lihat pilar-pilar untuk Tol Harbor 2 sisi utara sudah mulai berdiri. Sudah ada beberapa pilar yang selesai, kemudian ada yang sedang dibangun. Lahannya berada di pinggir tol kalau yang ini. Kemudian ke arah pintu tol yang ada di sana ataupun ke arah timur ini agak sedikit berbelok ke pinggir dari tol, dan jalan akses jalan Kettle yang ada di sini itu di bagian pinggirnya ditutup untuk pekerjaan dari Tol Harbor 2 mendirikan pilar-pilar ataupun tiang-tiang penyangga layang tol tersebut. Di depan terdapat satu rotary drilling rig ya, ataupun mesin pengebor yang berfungsi untuk pekerjaan piling ataupun membuat tiang-tiang panjang ke dalam tanah dan nantinya menopang pondasi dari pilar. Baik, ini adalah pemandangan dari udara untuk kawasan yang ada di sekitar Kemayoran dari arah JIS ya, yang kita lihat memang kawasan ini padat dengan penduduk. Nah, biasanya negara-negara maju membuat hunian-hunian vertikal, rumah susun, dan apartemen-apartemen untuk merelokasi kawasan-kawasan padat dan melakukan penataan
sehingga kota-kota menjadi lebih rapi dan lebih tertata. Ini di sekitar Simpang Susun Kemayoran, dan itu adalah pilar-pilar dari layang tol Harboro 2 yang memang harus lebih tinggi dari akses on-ramp dan juga off-ramp Simpang Susun Kemayoran yang ada. Tol ini sangat padat di pagi hari dan sangat padat di sore hari untuk arah sebaliknya. Bahkan terkadang sangat padat di dua arah tanpa menghitung hari atau juga menghitung waktunya. Baik, kita sudah hampir sampai di ujung Jalan Ketel. Sementara arus lalu lintas dibelokkan ke sini semuanya. Tadinya Jalan RE Marta Dinata yang ada di seberang kali itu ada dua arah. Namun karena satu arah ke arah barat dipakai untuk konstruksi layang tol Harbor 2 di mana ada pilar-pilar yang didirikan di sana, maka arus lalu lintas untuk menuju ke Tanjung Priuk melewati jalan ini lewat jembatan yang ada bendera partainya, kemudian berbelok ke arah kiri. Banyak lubang ya, ini jembatannya juga perlu dilakukan perbaikan. Kemungkinan lubang-lubang ini walaupun sudah dibeton nampaknya di sini adalah karena dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang sangat berat ya, mungkin seperti itu. Baik, ke arah Tanjung Priuk dapat kita lihat untuk layang tol Harboro 2 sudah ada dua jalur yang berbeda dengan dua layang yang berdampingan menggunakan satu pilar. Ada yang menggunakan metode box girder ya, box girder beton, ada yang dilakukan pengecoran seperti ini. Jadi dinaikkan batang-batang beton, kemudian dipasang bondeks-bondeks dan dicor ya menggunakan tentu tulang-tulang besi yang sudah disiapkan atau besi fabrikasi. Nah, pada saat turun ke arah Tanjung Priuk itu hanya ada satu yang kita lihat, tapi modelnya ini kayak putus nyambung ya, setengah-setengah. Ini baru satu di tengah, kemudian ujung yang satu laginya berhenti, ujung yang satu laginya menyambungkan tapi dari arah yang berbeda. Area bekas pilar-pilar ini tadinya adalah area banyak tanaman-tanaman ya, mungkin nanti akan ditanam kembali disesuaikan dengan area terbuka hijau yang pernah ada. Lalu ada pertanyaan ketiga, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi adalah kenapa harus terus-terusan bangun tol di Jakarta dan Jakarta sendiri sudah banyak tolnya. Nah, yang kita perhatikan ya, pemerintah selain bangun tol tetap membangun transportasi umum ya. Dan yang kita lihat yang masif sekali adalah MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan yang kita tunggu lanjutannya adalah LRT Jabodebek fase 2. Untuk tol sendiri yang kita lihat memang dibutuhkan untuk membantu memperlancar arus lalu lintas, yang ini lebih banyak diperuntukkan bagi truk-truk, kendaraan-kendaraan logistik yang keluar masuk pelabuhan ingin menuju ke arah bandara atau ke arah barat ya, ke arah Merak atau juga menuju ke dalam kota lebih cepat. Dan yang kita ketahui tol pelabuhan satu yang ada di bawahnya itu sangat padat. Nah, kemacetan-kemacetan yang terjadi tentu akan membuat penggunaan dari bahan bakar minyak ya ataupun BBM lebih boros, dan waktu tempuh juga menjadi lebih lama. Nah, kurang lebih sampai di sini bagian ujung dari on-ramp dan off-rampnya, selebihnya masih sama dengan keadaan sebelumnya, yaitu adanya pohon-pohon dan tanaman-tanaman. Baik, akses menuju ke arah terminal peti kemas sudah ada di dekat sini. Jadi yang kita lihat banyak truk-truk kontainer yang standby dan juga parkir di sini. Harusnya sih tidak ya, mungkin harus masuk ke dalam apa karena penuh. Oke, kita tunggu mobil snack box Kudapan Nusantara. Agak slow dia langsung crossing. Jadi nanti kontainer-kontainer ini ataupun trailer-trailer pada saat menuju ke Simpang Susun Pluit tinggal masuk di tol yang ada di depan, dan
tidak ada lagi pintu keluar masuk tol, langsung sampai di sana. Tinggal milih mau ke dalam kota, mau ke Tomang atau ke arah bandara. Ini adalah aksesnya on ramp dan juga off ramp untuk tol Harbor Road 2. Sudah selesai dicor ya. Kemudian abutmentnya juga sudah tersambung dengan layang tol Harbor Road 2. Yang ini. Jadi akses ke tol Harbor Road 2 bisa lewat sini. Dari arah Tanjung Priuk bisa keluar dan bisa masuk on ramp dan off ramp, atau dari tol Pelabuhan 1 yang tadi kita dari arah tol Wiyoto Wiono atau dari arah Sunter. Nah, ini yang belum ada, baru satu ya yang kita lihat jalurnya untuk on ramp. Kemudian yang off ramp masih belum disambungkan box girdernya. Nah, box girder itu adalah beton-beton pracetak ataupun beton-beton yang sudah dicetak kemudian dibawa ke sini dan disusun-susun. Ini modelnya. Sedangkan beton-beton panjang biasanya ada yang PCI girder namanya. Nah, itu juga pracetak, dinaikkan ke atas kemudian dilakukan pengecoran. Kalau yang box girder itu tidak dicor lagi, namun sudah membentuk lantai ataupun jalan pada saat disambungkan. Berbeda dengan yang ini masih harus dicor. Nah, kita belum tahu kenapa ada setengah-setengah ya penggunaan dari beton-beton pracetak. Ada yang sudah ada lantainya, box girder, dan ada berbentuk beton balok panjang seperti ini. Jalan yang kita lewati ini juga rentan terhadap banjir rob ya, ataupun naiknya air laut ke area jalan atau bahkan ke perumahan. Nah, mungkin tanggul-tanggul yang ada perlu ditinggikan, karena kalau jalannya ditinggikan ini lumayan lama ya. Model-model pilar itu yang kita lihat, ada yang 1 pilar, ada yang 2 pilar. Nah, menariknya untuk yang di sini ya tidak menggunakan metode balance cantilever yang dipakai di metode konstruksi layang LRT Jakarta. Tapi yang kita lihat ini lebih menaikkan balok-balok girder ke atas dan menutup jalan. Kemudian di sekitar JIS ini adalah sambungan dari akses tol Pelabuhan 1 ke tol Pelabuhan 2 yang ini. Di dekat JIS lagi itu yang kita tunggu adalah stasiun ultimate ya, ataupun stasiun besar, stasiun kereta nantinya dapat digunakan oleh para pengunjung dari JIS sendiri, apakah untuk melihat pertunjukan pertandingan olahraga atau juga pertunjukan dari misal konser seperti itu, maka mereka dapat turun di sana. Nah, sebelumnya ada halte sementara yang kita lihat. Halte tersebut pasti tidak mencukupi untuk menampung penumpang yang banyak kalau ada event ataupun penyelenggaraan dari pertandingan atau juga konser. Jadi kita harus menunggu selesainya tol Harbor Road 2 barulah dibangun stasiun ultimate JIS tersebut. Nah, sebentar lagi mungkin di tahun ini tol Harbor Road 2 untuk sisi selatan selesai, maka pembangunan stasiunnya dapat dilanjutkan. Baik, kita teruskan perjalanan ke arah Simpang Susun Kemayoran. Ternyata di bagian kanan ini trotoarnya sudah dirapikan ya. Cukup menarik karena ini jalan RE Marta Dinata. Kemudian ditanami dengan pohon-pohon tadi. Harusnya nanti di sini di bawah layang tol Harbor Road 2 juga ada trotoarnya. Kemudian bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan kereta, di dalam jalur kereta, di pinggir rel itu sebaiknya dilakukan penataan dan merapikan kawasan tersebut ya, diberi pagar sehingga menjadi lebih bersih, lebih rapi dan lebih baik.
Bukan seperti ini ya. Sebenarnya tanah-tanah yang ada di sini adalah tanah ataupun lahan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk kepentingan operasional dari kereta itu sendiri ya, atau tol. Biasanya tol-tol itu bagian bawahnya atau di sekitar pilar itu dipagar. Ini yang kita belum tahu yang area ini. Kalau itu bisa dilakukan akan lebih baik. Jadi Jakarta sekalian membangun infrastruktur, sekalian menata kawasan. Nah, di sini tolnya rendah ya, karena kita lihat pilar-pilarnya juga lebih rendah. Lalu nanti ke arah Simpang Susun Pluit akan nanjak. Nah, kesan-kesan dari bangunan-bangunan yang ada di bawah sini harusnya masuk kategori bangunan liar karena membangun di area yang tidak semestinya, menjadi area yang lebih kumuh lah, seperti itu ya. Nah, inilah waktunya Jakarta bisa mulai sedikit demi sedikit berubah, melakukan penataan seiring dengan pembangunan infrastruktur, sehingga pelan-pelan menjadi lebih rapi. Bahkan ada perahu kita lihat barusan di samping. Dari mana datangnya? Apakah pada saat rob atau memang ada yang membawa ke sekitar situ? Ke arah stasiun Tanjung Priuk sendiri yang pernah kita lihat di rangkaian kereta, itu ada di pinggir rel tempat pembakaran dan pembuangan sampah. Jadi sampah-sampah dibuang di situ banyak, kemudian dibakar. Nah, area-area tersebut juga kalau bisa dilakukan penataan itu akan menjadikan kota Jakarta semakin baik. Nah, di Simpang Susun Kemayoran kita akan lihat ya, di sini akses sambungan tol menuju ke Jalan Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb. Sudah ada pilar-pilar tol yang berdiri tentunya di dua sisi dan sudah tersambung untuk pilar yang ada di sisi selatan. Baik, kita akan pantau ke depan karena ini harus selesai di tahun 2026 dan dapat beroperasi mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari Ancol sampai ke arah Simpang Susun Pluit. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.